jangan bercerai-berai, kita berpegang teguh kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Ayat ini terkait dengan ketika ada Aus dan Khazraj itu di Madinah itu. Ratusan tahun dia berperang, hanya Aus dan Khazraj. Kabilah, jadi yang berperang terus. Tetapi begitu Islam datang, mereka dipersatukan dengan Al-Quran. Jadi Rasulullah hadir di muka bumi, dan terutama sekali ketika Rasulullah setelah hijrah ke Madinah itu, maka Aus dan Khazraj itu yang berperang ratusan tahun, mereka bisa dengan Islam dipersaudarakan. Nah, itulah Islam. Kalau di zaman Rasulullah bisa mempersaudarakan yang mereka berperang ratusan tahun, kita harus juga secara berbalik, IKB-nya ada, Barikat Badusana, apapun namanya organisasinya, kita dengan Al-Quran kita harus bisa dipersatukan. Silakan ada yang ada IO yang membuat kegiatan bagus-bagus, tetapi semuanya adalah untuk persatuan Nusantara kita, sebaliknya se-Sumatera Barat. Itu. Dalam ayat yang lain juga di dalam surah Al-Anfal disebutkan wala tanazzamu ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa atiullaha wa rasulahu wa la tanazza'u. Di situ disebutkan bahwa untuk memperoleh kemenangan, kesuksesan, kehebatan itu, apapun namanya, kita disebutkan sama ayat surah Al-Anfal ini wala tanazza'u, jangan berselisih. Itu tepat kalau Pak Yus mengatakan tadi, silakan ada organisasi macam-macam, Pak Yus dengan Barikat Badusana dengan tidak berselisih, tetapi kita bersatu, hati kita dipersatukan, kita berbuat baik, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita tolong menolong dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan, dalam rangka meningkatkan kebaikan kita, saling meringankan satu sama lain. Lebih-lebih kalau kita memang berasal dari satu daerah, maka yang sangat pantas adanya saling tolong menolong, dan ini memang diajarkan sama kita. Ya, itu baru 3 menit. Kita masuk kepada edisi yang terkait dengan Ramadan. Itu telah berakhir episode 1. Yang kedua, saya ingin mengutip satu hadis yang luar biasa yang disampaikan Rasulullah SAW terkait dengan Ramadan ini. Sebetulnya bukan hal baru, tetapi ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita, dai-dai kita di mimbar-mimbar manapun selalu mengulang-ulang. Tetapi dalam konteks hari ini, saya ingin menghadirkan hadisnya lengkap kepada kita, sehingga kita betul-betul paham apa yang disampaikan Rasul terkait yang saya sampaikan ini. Ini adalah terkait dengan keutamaan daripada puasa. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam lahul hasanatu bi asyri amthaliha illa sab'ini'ati di'fin." Qala Allahu azza wa jalla, illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u ta'amahu wa syarabahu wa shahwatahu min ajli lis-saimi farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih wala khadufu fihi at'ayabu inda Allahi min rihil misk. Arti daripada hadis ini adalah setiap amal anak Adam itu pahalanya adalah untuknya. Jadi apapun yang kita perbuat, kebaikan apapun
apapun, salat kita, haji kita, sedekah kita, infak kita, menolong kita, apapun ibadah kita, dijelaskan sama hadisnya adalah untuk kita. Kemudian kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan ada yang 700 kali lipat dilipat gandakan. Dan itu dijelaskan sama Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, kecuali kita Allah puasa, karena ia adalah untukku dan akulah yang akan membalas. Ia tinggalkan makan, ia tinggalkan minum, ia tinggalkan syahwat demi aku. Orang yang berpuasa memiliki 2 kegembiraan. Kegembiraan saat berbuka dan kegembiraan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Sungguh aroma mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada wanginya kasturi. Hadis ini banyak memesankan poin-poin yang disebutkan, tetapi saya ingin mempertajam bahwa illa sawma fa innahu li wa ana azzibihi wa ana azzibihi. Jadi kata Allah bahwa seluruh ibadah kita apapun tadi seperti yang saya sampaikan di awal adalah untuk kita, tetapi ketika puasa Allah adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi kalau amal ibadah apapun tadi disebutkan bahwa ada kelipatan sampai 700 kali lipat balasan daripada Allah, tetapi untuk puasa balasannya Allah yang akan menentukan. Maka ketika seperti itu, maka semua para ahli termasuk ulama-ulama kita mentafsirkannya, kelipatan pahala puasa itu sangat luar biasa, utamanya dibalasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya 700 kali lipat itu, bahkan berlipat-lipat dan luar biasa. Karena Allah sendiri yang akan membalas itu. Aku yang mereka puasanya itu untuk. Ada dalam sebuah riwayat, ketika ada seseorang yang telah wafat, lalu di sana disebutkan dihitunglah semua amal ibadahnya, telah diambil dari ibadah salatnya, ibadah sedekahnya, ibadah kebaikannya macam-macam untuk menutupi dosa-dosanya, itu diambil semuanya sudah terambil. Kemudian ketika yang tinggal hanya lagi ibadah puasanya, maka ketika itu tidak bisa diambil, maka orang tersebut akhirnya Allah masukkan ke surga. Jadi inilah luar biasanya dengan puasa, bahwa puasa itu disebutkan sama Rasulullah balasan yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian dalam hadis yang lain, dalam redaksi yang lain seperti yang kita sampaikan tadi adalah kullun amali ibni adam ma lahu illa siyama fa'ihahu. Setiap amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa, sebab puasa itu adalah untuk. Ini dalam redaksi lain disebutkan kayak gitu, dalam hadis yang lebih pendek diriwayatkan oleh Bukhari. Ada lagi dalam riwayat lain disebutkan hadis Bukhari. Ya, kalau tadi kan Muslim. Likulli amalin kafaratun wasaumu li wa ana azzibi. Wa ana azzibi. Setiap amal adalah ada kafarat. Jadi setiap amalan kita itu adalah kafarat, artinya adalah penebus dosa bagi pelakunya, dan puasa itu adalah untukku dan akulah yang membalasnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi amalan puasa jadi jangan kita anggap enteng. Karena hari ini kita bisa menyaksikan betapa banyak orang yang puasa menahan haus dan lapar, tetapi mereka, kata Nabi, hanya sekedar menahan haus dan lapar, tidak mendapat apa-apa dari para puasa. Kenapa? Boleh jadi ketika dia berpuasa dia menahan dari segala yang dihalalkan, tetapi ketika dia berbuka makan penghasilan, gaji-gaji dari yang subhan, dari yang haram, dari yang terlarang. Atau boleh jadi ketika dia berpuasa tetapi tidak menjaga lidahnya, tidak menjaga matanya, tidak menjaga perbuatannya dari hal yang dilarang oleh Allah, maka ketika itu maka dia hanya sekedar menahan haus dan lapar, dan puasanya hanya
tidak mendapatkan apa-apa daripada. Kemudian dalam riwayat lain terkait yang kita bahas hadis tadi adalah kullu amali ibni adam lahu kafaratu illa shaum wa shaumu li wa ana azzibi. Setiap amal anak Adam itu akan menjadi kafar, menebus dosa baginya, kecuali puasa. Dan puasa itulah aku, puasa itu adalah untukku, aku akan membalasnya. Ini hadisnya dilewatkan oleh Ahmad. Yang pertama diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang kedua diriwayatkan oleh Muslim, yang ketiga diriwayatkan oleh Bukhari, yang keempat diriwayatkan oleh Ahmad. Jadi hadisnya hadis yang sangat mutawatir, hadis yang sangat sahih, menceritakan kepada kita bahwa puasa itu langsung beda dengan amal-amal yang lain. Kalau amal yang lain langsung untuk kita, tetapi ketika ibadah puasa kita lakukan adalah untuk Allah, dan Allah yang akan membalasnya. Ketika hal semacam ini, maka para ulama adalah mengartikan, menerjemahkan, mengajarkan, mentafsirkan kepada kita bahwa Allah akan melipat gandakan dengan gandaan pahala yang berlipat-lipat, yang sangat luar biasa. Makanya ketika selama kita dalam Ramadan ini, selama kita berpuasa ini, ketika satu kebaikan kita lakukan, sebut saja kita bersedekah dengan angka Rp1, maka Allah akan melipat gandakan ribuan kali rupiah. Ketika kita membaca satu ayat daripada Al-Quran, Allah akan membalasnya dengan ribuan kali lipat daripada ayat yang kita baca itu. Begitu pula dengan amalan-amalan lainnya. Ketika kita salat sunat di luar Ramadan, maka dengan salat sunat kita pada bulan Ramadan ini, Allah akan membalasnya dengan ribuan kali lipat daripada di luar Ramadan. Oleh sebab itu, mari kita meningkatkan amal yang luar biasa selama 30 hari pada bulan Ramadan ini. Jangan kita sia-siakan, jangan kita biarkan berlalu Ramadan. Sebentar lagi Idul Fitri, tetapi tanpa kali amal yang luar biasa yang kita perbuat. Ini mungkin yang sangat penting dalam tausiah kita kali ini. Bagaimana kita bisa melipat gandakan amal. Kemudian apa saja amal yang diutamakan pada bulan Ramadan ini adalah kita diceritakan bahwa Rasulullah SAW tidak ada amalan sedekahnya yang lebih baik dia berikan kecuali pada bulan Ramadan. Makanya para orang-orang tua kita dahulu, para ulama-ulama kita, terutama di Minangkabau saya menyaksikan, ketika mengeluarkan mereka zakatnya, infakkan sedekahnya, walaupun itu ada di masjid-masjid kecil, maka dia mengeluarkan dengan infak sedekah, dengan zakat yang luar biasa pada bulan Ramadan itu. Karena apa? Karena dia memahami betul kelipatan amal yang luar biasa yang diberikan pada bulan Ramadan itu. Ketika di luar Ramadan kita membaca Al-Quran, kita di alif lam mim. Kita dinilai adalah dengan membaca 3 huruf, tetapi kita dinilai 1 huruf adalah 1 kebaikan. Dengan membaca alif lam mim kita seperti orang membaca 30 kebaikan. Tetapi ketika itu kita baca di dalam bulan Ramadan, maka Allah melipat gandakan dengan beribu-ribu kali lipat kebaikan lagi. Oleh sebab itu kalau kita menyaksikan betapa para orang-orang saleh, orang ulama-ulama terdahulu itu, mereka ketika di dalam bulan Ramadan ini malam dia hidupkan untuk qiyamul lail. Kemudian malam dia hidupkan dengan membaca Al-Quran. Kemudian dengan mentadaruskan Al-Quran. Jadi kalau saya kadang-kadang mengikuti dari grup kita, kadang-kadang kita bertadarus, kemudian 1 juz itu kita rame-rame membacanya. Tapi kalau kita lihat ya, orang-orang saleh, orang-orang terdahulu yang mengajarkan kepada kita, mereka membaca Al-Quran itu bisa 3 hari khatam Al-Quran. Dan Rasul juga menjelaskan yang cepat membaca Al-Quran 3 hari khatam, yang kurang cepat sedikit 7 hari khatam, yang kurang lagi 10 hari, yang kurang lagi 30 hari, dan yang paling terakhir adalah 30 hari. Tetapi kalau kita lihat misalkan di dalam
Imam Syafi'i misalkan, dia 1 bulan itu bisa menghatamkan Al-Quran 60 kali. Coba Bapak dan Ibu, kita berapa kali bisa menghatamkan Al-Quran? Coba Bapak dan Ibu, bisa 2 kali, 1 kali, atau 3 kali, ada yang 7 kali misalnya. Nah, ini karena bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Jadi jangan kita mengambil bahwa puasanya, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Jangan itunya kita ambil. Kalau kita tidurnya sudah cukup waktu istirahat, tidak layak lagi rasanya itu. Sebab ayat-ayat Al-Quran memberikan bimbingan kepada kita ketika utama bagaimana Ramadan. Begitu juga hadis-hadis Rasul menceritakan kepada kita bagaimana keutamaan daripada Ramadan itu. Jadi kita masing-masing kita harus bertekad, tidak boleh ini Ramadan ini berlalu Syawal datang tanpa amal yang paripurna selama kita bulan Ramadan. Kita harus meniru apa yang Rasulullah bersama sahabat, bersama orang-orang yang saleh yang telah mendahului kita, para guru-guru kita, para ustaz-ustaz kita, para ulama-ulama kita. Bagaimana mereka telah mengajarkan ajaran Islam kepada kita terkait dengan membaca Al-Quran saja misalkan. Kalau kita hanya misalkan 1 bulan hanya khatam 1 kali, rasanya kita menjadi orang yang sangat tidak menyambut Ramadan dengan bulan yang amal yang luar biasa. Karena orang-orang yang saleh itu telah memberikan contoh kepada kita. Ini saya bacakan ya, saya cari dulu ya. Tentang ini dia. Di sini saya telah mencatat bahwa salaf saleh menghatamkan Al-Quran dalam qiyam Ramadan setiap 3 malam. Salafus saleh itu apa mereka menghatamkan di dalam salat malamnya 3 hari dia khatam dalam salat. Coba kita jangankan untuk khatam 3 hari, mungkin 1 tahun kita nggak akan khatam Al-Quran dalam salat. Nah ini, jadi terkait ini Bapak dan Ibu, kan di antara kita saya yakin hampir tidak hafiz dengan Al-Quran, tidak hafal 30 juz. Paling hebat hanya juz 30 gitu Pak Yesa. Nah, sebab itu kita merujuk saja dari Majelis Ulama Indonesia. Kita boleh memegang Al-Quran waktu salat, terutama salat qiyamul lail. Biar jangan hanya kulhu terus yang kita baca, kulhu Allah, kulhu falak, kulhu binas, jangan hanya terus. Kita baca ayat yang lebih panjang. Kan disyariatkan adalah ketika tarawih itu sejarahnya Pak Yus, makanya Al-Azhar itu ketika didirikan pertama kali dulu itu Buya Hamka yang menjadi imam. Kemudian jamaah minta supaya salat di situ diadakan 23 rakaat. Kemudian Buya Hamka mengikuti, kemudian pimpin 23 rakaat. Dan Buya Hamka meniru apa yang Rasulullah ajarkan. Layaknya salat tarawih itu. Tarawih itu adalah qiyamul lail, salat malam setelah salat isya. Dan itu disyariatkan bukan pendek ayatnya, tetapi adalah ayat yang lebih panjang. Kalau kita mau misalkan hanya salatnya 1 jam misalkan, mau dengan 23 rakaat misalkan, atau setengah jam 23 rakaat, lebih utama mana? 2 rakaat setengah jam, atau 23 rakaat setengah jam. Itu lebih utama hanya 2 rakaat setengah jam. Jadi lebih diutamakan salat tarawih itu qiyamul lail itu ayatnya yang panjang. Dan Buya Hamka ketika itu dia melakukan salat yang dia layaknya minimal membaca dengan 10 ayat. Akhirnya pimpin seperti itu, jam 9 baru selesai. Kemudian jamaah pada protes ketika itu. Kemudian baru Buya Hamka menjelaskan kalau salat tarawih itu
memang disyariatkan ada ayatnya, tidak hanya membaca 3 ayat. Itu adalah minimalnya dan 10 ayat. Jadi oleh sebab itu akhirnya jamaah-jamaah itu untuk besoknya baru mengikuti. Oke, kalau begitu ya biar kita salat yang 8 rakaat saja. Nah, itulah sejarahnya. Makanya Al-Azhar sampai hari ini tuh salat tarawihnya 8 rakaat, witirnya 3 rakaat. Dan itu pun mereka memang membaca ayat yang agak panjang dengan minimal mungkin sekitar 7 sampai 10 ayat. Karena itu disyariatkan begitu, tidak hanya disyariatkan untuk baca 1 ayat aja. Karena apa namanya, ya ini kalau kita melaksanakan ibadah ini harus berdasarkan tuntunan daripada Rasulullah SAW. Kemudian karena waktunya kita mau sholat isya, taraweh ya, taraweh, saya rasa itu mungkin poin-poin yang penting saya sampaikan terkait dengan Ramadan ini. Kita satu lagi nih, karena apa namanya, kita juga dimaksimalkan, tadi kan telah dimaksimalkan supaya kita semuanya membaca Al-Quran baik dalam salat maupun di luar salat. Ya, Rasulullah telah mengajarkan kepada kita, ya seminimal sekalinya adalah 1 bulan itu khatam. Tapi kalau bisa bapak dan ibu khatamnya itu 7 hari itu lebih baik. Apalagi usia-usia di atas ini kan udah kepala 4 ya kan. Ini memang harus apa namanya ibadah ditingkatkan. Kemudian untuk membaca dalam salat juga, kalau tarawih itu diajarkan sama Rasul pertama. Rasul itu cuma di Masjid Nabawi itu dalam 1 riwayat sebenarnya 2 malam yang salat tarawih. Ada juga yang menyampaikan 3 malam. Setelah itu Rasul tidak pernah salat tarawih lagi di masjid. Yang mengumpulkan orang model salat tarawih seperti Indonesia ini adalah di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Nah, ketika Umar bin Khattab melihat ada kelompok ini salah, kelompok ini salah, kelompok ini salah, akhirnya Umar bin Khattab punya inisiatif, dikumpulkan, dipimpin, dia diminta kepada Ubay bin Ka'ab, kalau saya nggak salah, dia untuk memimpin salat, kemudian disatukan jamaah yang terpecah-pecah tadi. Jadilah ketika itu menjadi salat tarawih. Jadi kalau asalnya adalah salat tarawih itu adalah Rasul hanya 3 hari atau 2 hari. Rasul tidak mau kalau salat tarawih itu dilaksanakan sama Rasul selama 1 bulan, nanti dikhawatirkan menjadi kewajiban bagi umatnya. Dan Rasul sangat takut karena dia tahu betul bahwa tidak akan mudah bagi umat Islam untuk melaksanakan tarawih seperti itu. Mungkin hanya kita bisa melihat masjid kita penuh di awalnya, di tengahnya mulai sepi, akhirnya udah mulai kecil-kecil dan lain-lain. Oleh sebab itu Nabi hanya 2 hari itu saja. Jadi di luar itu Nabi membiarkan kepada para sahabat itu salah sendiri-sendiri dengan kiamulailnya. Oleh sebab itu menurut saya mungkin ada di antara kita yang mau salat di masjid, silakan, tidak salah yang apa namanya dilakukan oleh Umar bin Khattab yang kita ikuti sampai hari ini. Tetapi setelah itu boleh saja di antara kita melakukan qiyamul lail di rumah masing-masing dengan memegang mushaf. Jangan hanya membaca ayat-ayat 3 baris terus. Kita baca 1 halaman, setengah halaman dan dimaksimalkan. Karena bulan Ramadan itu bulan yang luar biasa, yang melipat gandakan. Bahkan tidur saja kita dinilai ibadah ya. Apalagi kita membaca Al-Quran, apalagi kita bersedekah, apalagi kita berinfak, apalagi kita memberi makan orang berpuasa. Makanya disebutkan sebuah hadis bahwa orang yang memberi makan orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa itu. Makanya kalau kita melihat di negara-negara Arab, orang-orang itu punya joki-joki untuk mencari orang yang siapa lagi yang akan bisa makan di tempat dia. Begitu mereka berlomba-lomba mencari orang yang bisa dikasih makan. Mudah-mudahan semangat mereka itu memang diajarkan oleh Rasulullah dan kita tiru, sehingga kita kita juga saling memberi. Kalau tadi saya lihat dulu kita telah memberi takjil untuk berbuka 100 orang, dan itu memang dicontohkan dan memang diajarkan sama agama kita. Memberi makan, memberi takjil kepada 100 orang itu kita mendapat pahala untuk 100 orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala dia juga.
Itu mungkin poin-poin yang penting saya sampaikan. Kita lakukan selama Ramadan ini. Kita membaca Al-Quran, kita berzikir, kita berdoa, karena doa-doa dikabulkan. Kemudian kita bersedekah, membaca Al-Quran, bersedekah, memberikan berbuka kepada orang, dan melakukan amalan-amalan sunnah. Karena amalan-amalan sunnah kita balasannya luar biasa. Maka kalau kita lihat di Masjidil Haram itu dan Nabawi itu peribadatan orang sampai tengah malam itu adalah memberikan contoh kepada kita. Mereka betul-betul mengamalkan apa yang dicontohkan Rasulullah, dan itu adalah sangat layak kita lakukan hari ini. Karena bagaimanapun di hidup dunia kita adalah bagaimana mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya, sehingga ketika di akhirat kelak kita timbangan amal kita lebih berat daripada timbangan keburukan kita, dan Allah mempersatukan kita kembali di surganya Allah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah.